Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, Prodi Sistem Informasi, semester 5, Fakultas Teknik, Kampus Universitas Islam Madura. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang digitasi peta menggunakan poligon, yang dimana menggunakan aplikasi QGIS. Langsung saja. Pertama-tama, langkah pertama untuk menjalankan, di sini ada beberapa tool. Kita pilih new shape file layer, kita klik. Nah, di sini ada beberapa nama arsip, pengkodean berkas, dan yang lain. Kita kasih nama dulu, nama arsip kita namakan tanah. Kita pilih folder, karena yang di sini yang ada di QGIS ini saya ditaruh di Pixter. Kita pilih Pixter, lalu pilih folder tanah, open, dan save. Yang kedua, pengkodean berkas. Pengkodean berkas di sini menggunakan UTF-8. Tetapi di sini banyak pilihan, tapi kita menggunakan UTF-8. Tipe geometri. Tipe geometri di sini ada beberapa pilihan seperti titik, multipoint, line string, dan polygon. Soalnya di sini akan membatasi tanah yang akan dibuat, kita menggunakan polygon. Di sini akan menggunakan polygon. Kalau misal line string di sini biasanya digunakan untuk jalan. Untuk titik atau multipoint bisa digunakan. Titik ini bisa digunakan untuk kita menentukan seperti halnya masjid, rumah, atau sekolah, dan yang lain. Karena di sini kita akan membuat batasan tanah, kita menggunakan polygon. Kita pilih polygon. Langsung saja di sini nama new file, nama tipe panjang 8. Nama di sini kita yang dibutuhkan untuk tanah, siapa pemiliknya dulu. Pemilik tanah kita kasih nama pemilik. Di sini di folder nama kita tidak harus menggunakan atau tidak boleh menggunakan spasi. Kita menggunakan strip bawah, yang dimana kita takutnya kita mau diupload ke database itu tidak bisa. Nama pemilik, tipe teks data, karena di sini nama panjang di sini kita sesuaikan, terserah kita. Di sini 80 bisa diubah 70 atau 60, 50, dan semacamnya. Setelah selesai, kita add files. Di sini kan sudah tambah. Awalnya cuma ID yang ada, di sini sudah tambah nama pemilik. Setelah nama pemilik, yang dibutuhkan untuk tanah yaitu tentang luas tanah. Kita kasih tipe ini menggunakan desimal lembar, karena kan kalau masalah luas tanah menggunakan nomor, tidak bukannya huruf itu. Panjang kita bisa ubah, anggaplah 30. Add files. Setelah selesai, nama pemilik, luas, ID, kita langsung klik enter. Di sini otomatis ada semacam folder ya, folder tanah. Langsung saja kita mulai untuk membatasi tanah di Desa Pamaro. Saya mengambil peta di Desa Pamaro karena saya orang Pamaro gitu. Di sini ada beberapa ini. Di depan ada toggle editing.
tetapi kita lebih baik menggunakan di folder ini. Klik kanan, toggle editing. Kita mulai ya. Kita mulai untuk membatasi tanah, misalnya kita yang mau akan dibatasi di sini ya. Tanah atau sawah atau apa gitu ya. Kita mulai. Di sini kita ada pilihan polygon, add polygon. Jangan memilih sampai memilih, salah memilih. Kita mulai. Dan dari tadi diklik kiri, sekarang klik kanan. Kalau sudah berbentuk kotak, kita klik kanan. ID kita di sini dikasih 01 dulu. 01. Nama pemilik bisa dikasih Rossi. Luas tanah 200 hektar. Ini kan cuma contohnya, contoh. Oke. Di sini kan sudah ada channel polygon. Mau diwarnakan lain bisa diubah. Klik kanan di sini. Style. Kita anggap mau diubah hijau karena sekarang musim hujannya. Hijau, langsung hijau. Kita tes dulu, kita cek dulu di sini apakah ada. Ini kan ada informasi bahwasanya nama pemilik Rossi, luas tanahnya 200 itu. Kita lanjut. Di sini harus bersambung antara tanah ke tanah yang lain, harus bersambung. Seperti langkah awal sama. Setelah berbentuk kotak, kita klik kanan. ID di sini kita kasih 02. Nama pemilik bisa dikasih Sahrul. Luas tanah 300 hektar atau 350, enggak apa-apa, 30 hektar. Oke. Di sini kan tidak putus. Di sini ini polygon. Kita coba cek lagi. Ini kan sudah tercantum bahwasanya tanah ini pemiliknya adalah Sahrul. Kita buat lagi ya. Soal 3. Pemilik Ahmad, luas tanah 150 hektar dan seterusnya. Kita terus buat dulu. Kita buat dulu ya.
bisa Yanto atau Yanto ya, Astana 470 hektar. Oke. Dan seterusnya bisa ya. Kita mau membuat batasan tanah berapa terserah, tapi di sini saya akan membuat 4, hanya 4 pembatasan tanah. Kita coba cek semua. Apakah tanah yang udah di kita poligon atau yang kita batasi, apakah sudah ada nama pemiliknya? Kita cek. Kita cek ya. Ini kan ada udah nama Sahrul, Rosi, Sahrul, Ahmad, dan Yanto. Cuma ini yang bisa saya jelaskan ya, atau yang saya bisa berikan contohnya. Selebihnya mohon maaf atas kekurangan yang telah video saya buat, karena saya masih belajar juga. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.